Amanda menikah demi cinta, tetapi mertuanya memperlakukannya lebih rendah dari pembantu. Ia dilarang makan bersama, dipaksa bekerja tanpa henti, bahkan tidur di gudang yang bocor. Namun saat keluarga itu bangkrut dan meminta bantuan, sebuah rahasia besar terungkap dan membuat mereka menyesal seumur hidup. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, apa kabar sahabat Rora, dimanapun kalian berada? Kali ini Rora mengangkat kisah tentang drama keluarga, tentang penghinaan keluarga suami ke keluarga istri yang miskin. Bantulah channel Rora agar terus berkembang dengan like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Juga tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah Aurora lainnya. Semoga sahabat Rora semua selalu diberi kesehatan, kelancaran usaha, dan rizki. Amin amin. Mari kita ikuti kisahnya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Amanda. Gaun putih sederhana yang dikenakannya bukanlah gaun mahal, tidak bertabur kristal, tidak pula dibuat oleh desainer terkenal. Namun senyum di wajahnya jauh lebih berharga daripada semua itu. Karena hari itu, ia menikah dengan pria yang dicintainya, Farrell. Pria yang selama 3 tahun selalu berada di sisinya. Pria yang menerima segala kekurangan dan masa lalunya. Saat akad selesai, Farrell menggenggam tangan Amanda erat. "Aku janji akan menjagamu," bisiknya. Amanda tersenyum haru. Untuk sesaat ia percaya bahwa seluruh hidupnya akan dipenuhi kebahagiaan. Ia belum tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Menjelang sore, mobil yang mereka tumpangi memasuki halaman rumah keluarga Farrell. Rumah itu besar, sangat besar. 2 lantai, halaman luas, mobil-mobil mahal berjajar rapi. Amanda menelan ludah. Ia tiba-tiba merasa kecil, sangat kecil. Ia teringat rumah ibunya yang hanya berdinding papan dan beratap seng. Jauh berbeda dengan rumah megah di depannya. Farrell menggenggam tangannya. "Gugup?" Amanda mengangguk pelan. Farrell tersenyum. "Tenang, aku ada." Amanda membalas senyum itu. Namun entah mengapa, dadanya tetap terasa sesak. Di ruang tamu, seluruh keluarga sudah berkumpul. Bu Ratna duduk di sofa utama. Wajahnya terlihat dingin. Tidak ada senyum hangat seorang ibu yang baru menerima menantu. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat datang. Yang ada hanya tatapan tajam yang membuat Amanda merasa seperti orang asing. "Jadi ini Amanda?" tanya Bu Ratna. Farrell mengangguk. "Iya, Bu." Bu Ratna memperhatikan Amanda dari ujung kepala hingga kaki. Lama sekali. Seolah sedang menilai barang yang hendak dibeli, Amanda berusaha tersenyum. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." Jawaban itu terdengar datar, hampir tanpa perasaan. Maya, adik perempuan Farrell, saling pandang dengan Doni lalu tersenyum tipis. Amanda menangkap tatapan itu, tatapan yang tidak bersahabat. Malam harinya keluarga besar berkumpul untuk makan bersama. Meja makan panjang telah dipenuhi berbagai hidangan, ayam bakar, udang saus mentega, sup iga, buah-buahan segar. Amanda membantu menyiapkan piring. Ketika semua orang mulai duduk, ia ikut menarik kursi kosong di dekat Farrell. Namun suara Bu Ratna menghentikannya. "Tunggu." Amanda menoleh. Bu Ratna menunjuk ke arah dapur. "Kamu makan nanti saja." Ruangan mendadak sunyi. Amanda mengira dirinya salah dengar. "Maksud ibu?" "Kamu makan di dapur." Amanda melirik meja. Masih ada 2 kursi kosong. Farrell langsung berdiri. "Bu, kenapa Amanda harus makan di dapur?" Bu Ratna menyilangkan tangan. "Kursi di sini untuk keluarga." Amanda merasa jantungnya berhenti berdetak. Untuk keluarga. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan apapun. Bukankah sekarang ia bagian dari keluarga itu? Bukankah ia baru saja menikah dengan Farrell? "Bu, Amanda istriku," kata Farrell tegas. "Dan dia menantu saya," jawab Bu Ratna dingin. "Tapi bukan berarti semuanya harus berubah karena dia." Pak Surya yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. "Sudahlah, Farrell." Farrell menatap ayahnya tak percaya. Namun Pak Surya hanya mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin terlibat. Amanda perlahan melepaskan tangan Farrell, tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. "Sudah, Rel," katanya pelan. "Aku nggak apa-apa." Padahal hatinya sedang hancur.
Ia membawa piringnya ke dapur. Duduk sendirian. Di depan meja kecil dekat tempat cuci piring. Dari kejauhan ia masih bisa mendengar suara tawa keluarga itu. Mereka bercanda. Mereka makan bersama. Mereka menikmati malam. Tanpa dirinya, Amanda menunduk. Setetes air mata jatuh ke atas nasi yang belum sempat disentuh. Ia segera menghapusnya. Tak ingin siapapun melihat, namun seseorang melihatnya. Farrell, pria itu berdiri di ambang pintu dapur dengan mata yang memerah, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Farrell mulai menyadari bahwa wanita yang dicintainya sedang memasuki rumah yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Sementara di ruang makan, Bu Ratna menyeruput tehnya perlahan, lalu berkata dengan nada rendah yang hanya didengar Maya dan Doni, "Perempuan miskin tetaplah perempuan miskin. Saya tidak akan membiarkan dia merasa setara dengan keluarga ini." Amanda tidak mendengar kalimat itu. Tetapi malam itu, takdir telah mendengarnya. Dan suatu hari nanti, Bu Ratna akan menyesali setiap kata yang keluar dari mulutnya. Pagi pertama Amanda sebagai menantu dimulai sebelum matahari terbit. Jam menunjukkan pukul 4:30 ketika suara ketukan keras terdengar dari pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Amanda terbangun kaget, masih mengantuk. Tubuhnya bahkan masih terasa lelah setelah rangkaian acara pernikahan sehari sebelumnya. "Manda!" Suara Bu Ratna terdengar dari luar. "Cepat bangun!" Amanda segera duduk. Farrell ikut terbangun. "Ibu ngapain pagi-pagi begini?" gumamnya. Amanda buru-buru mengenakan jilbab, lalu membuka pintu. Bu Ratna berdiri dengan wajah tidak sabar. "Masih tidur?" Amanda tersenyum canggung. "Maaf Bu, saya baru bangun. Kalau jadi menantu di rumah ini, jangan kebanyakan tidur." Amanda mengangguk. "Baik, Bu." Air galon habis isi dulu. Amanda kembali mengangguk. Belum sempat menjawab, Bu Ratna sudah berbalik pergi. Hari itu Amanda mulai bekerja. Bukan sebagai menantu, melainkan seperti pembantu. Ia mengangkat galon, menyapu lantai 2, mengepel ruang tamu, membersihkan dapur, mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, memasak sarapan. Hampir tanpa berhenti. Awalnya Amanda berpikir itu hanya karena ada banyak pekerjaan setelah pesta pernikahan. Namun hari berikutnya sama. Hari berikutnya lagi juga sama. Dan minggu berikutnya tetap sama. Suatu siang Amanda sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Tumpukan baju memenuhi 3 keranjang besar. Baju Bu Ratna, baju Pak Surya, baju Maya, baju Doni, bahkan Spray dan Gordon. Tangannya mulai merah karena deterjen. Saat itu Maya keluar sambil memainkan ponsel. "Kak Amanda." "Iya." "Baju aku yang putih jangan dicampur ya." Amanda mengangguk. "Baik." "Oh ya." Maya menoleh. "Kalau rusak kamu ganti." Amanda hanya tersenyum. Padahal ia tahu harga satu baju Maya mungkin setara dengan biaya hidup ibunya selama sebulan. Sore harinya Farrell pulang kerja. Ia menemukan Amanda masih menyetrika. Padahal waktu sudah hampir maghrib. Farrell langsung menghampiri. "Belum selesai juga?" Amanda tersenyum. "Sedikit lagi." Farrell memandang tumpukan pakaian yang menggunung. Keningnya berkerut. "Ini semua siapa?" Amanda diam. Farrell mulai mengerti. "Jangan bilang." Amanda buru-buru memotong. "Enggak apa-apa kok." Namun Farrell tahu istrinya sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu ia menemui ibunya. "Bu, Amanda bukan pembantu." Bu Ratna yang sedang menonton televisi tidak menoleh. "Terus? Kenapa semua pekerjaan rumah diberikan ke dia? Kamu keberatan?" "Tentu saja." Kini Bu Ratna menatap putranya. Tatapannya tajam. "Farrell, istrimu tinggal gratis di rumah ini. Dia makan di sini, tidur di sini. Membantu pekerjaan rumah itu wajar." Farrell menggeleng. "Tapi bukan semuanya." Bu Ratna mendengus. "Kamu terlalu membelanya. Karena dia istriku. Dan saya ibumu." Suara Bu Ratna meninggi. Ruangan mendadak hening. Amanda yang kebetulan lewat mendengar semuanya. Ia berhenti di balik dinding. Tidak berani masuk. Farrell mengepalkan tangan. "Amanda manusia, Bu. Dia punya perasaan. Dia capek." Namun Bu Ratna malah tertawa kecil. "Capek? Dulu ibumu ini bekerja jauh lebih keras. Jangan manja." Farrell ingin membantah,
Tetapi Pak Surya yang baru masuk langsung berkata, "Sudahlah, jangan membesar-besarkan masalah kecil. Masalah kecil." Kalimat itu membuat Farel kehilangan kata-kata. Malam semakin larut. Amanda masih membereskan dapur. Tangannya pegal, punggungnya sakit. Tetapi yang paling sakit adalah hatinya. Saat sedang menyimpan piring terakhir, ia mendengar suara Bu Ratna dari ruang keluarga. Bu Ratna tidak tahu Amanda masih terjaga. Aku heran sama Farel. Dia membela perempuan itu terus. Maya tertawa. Mungkin karena cinta, Bu. Cinta? Bu Ratna mendengus. Kalau bukan karena keras kepala, dari dulu Farel bisa dapat perempuan yang jauh lebih baik, lebih cantik, lebih kaya, lebih pantas. Amanda berdiri membeku, piring di tangannya hampir terlepas. Ia kan gimana, guys? Namun air mata itu tidak keluar, karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam. Malam itu saat masuk kamar, Farel melihat Amanda duduk di tepi ranjang. Diam, terlalu diam. Farel duduk di sampingnya. Kamu kenapa? Amanda menggeleng. Enggak apa-apa. Kamu bohong. Amanda menunduk, lalu tersenyum kecil. Senyum yang justru membuat dada Farel terasa sesak. Aku cuma sedang belajar. Belajar apa? Amanda menatap lantai. Belajar menjadi kuat. Farel tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan istrinya erat. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai takut. Takut suatu hari Amanda tidak lagi sanggup bertahan. Dan ketakutan itu akan menjadi kenyataan lebih cepat daripada yang ia bayangkan. 3 bulan setelah pernikahan, tidak ada yang berubah. Justru semakin buruk. Amanda masih bangun paling pagi, tidur paling malam, dan bekerja paling banyak. Sementara penghargaan yang diterimanya hanya satu, penghinaan. Setiap hari, tanpa jeda. Pagi itu Amanda sedang mengepel lantai ruang tamu. Maya dan teman-temannya datang berkunjung. Mereka duduk sambil minum kopi, tertawa, bergosip. Amanda berusaha tidak mengganggu. Namun salah satu teman Maya bertanya, "Itu siapa?" Maya melirik Amanda sekilas. "Oh," jawabnya sambil tertawa kecil. "Itu kakak iparku." Temannya tampak terkejut. "Hah, serius?" "Iya." "Kok kayak pembantu?" Semua tertawa. Amanda mendengar jelas, sangat jelas. Tangannya berhenti sesaat, namun ia kembali mengepel, seolah tidak mendengar apapun. Padahal di dalam dadanya, sesuatu sedang perlahan patah. Malam harinya, keluarga besar Bu Ratna datang dari luar kota. Rumah menjadi ramai. Kamar-kamar mulai dipenuhi tamu. Amanda membantu menyiapkan kasur, membawakan makanan, mencuci gelas, melayani semua orang, bahkan tidak sempat duduk. Ketika semua selesai, jam menunjukkan pukul 11 malam, Amanda akhirnya masuk ke kamar. Tubuhnya nyaris roboh karena lelah. Farel sudah menunggu. "Besok kita keluar ya." Amanda tersenyum. "Mau kemana?" "Kemana saja. Biar kamu nggak stres di rumah." Mata Amanda mulai berkaca-kaca. Farel masih satu-satunya alasan ia bertahan. Namun kebahagiaan kecil itu hanya berlangsung beberapa menit. Karena tiba-tiba pintu diketuk keras. Tok, tok, tok. Farel membuka pintu. Bu Ratna berdiri di luar. Wajahnya dingin. "Kalian belum tidur?" "Ada apa, Bu?" tanya Farel. Bu Ratna menunjuk ke arah kamar. "Kamar ini dipakai Om Joko dan keluarganya." Farel mengernyit. "Lalu kami tidur di mana?" Bu Ratna menjawab tanpa ragu. "Amanda tidur di gudang." Farel membeku. "Apa?" Amanda tidur di gudang belakang. Suara Bu Ratna terdengar datar, seolah sedang membahas letak sapu, bukan martabat seorang manusia. Farel langsung berdiri. "Nggak bisa." "Kenapa nggak bisa?" "Karena dia istriku." Bu Ratna tersenyum sinis. "Kalau begitu kamu juga ikut tidur di sana." Farel mengepalkan tangan. "Bu keterlaluan." "Keterlaluan?" Suara Bu Ratna mulai meninggi. "Saya yang punya rumah ini. Saya yang membesarkan kamu. Sekarang kamu melawan ibumu gara-gara perempuan itu?" Amanda yang melihat situasi memanas mulai panik. "Bu, enggak apa-apa." Farel menoleh. "Amanda, jangan." Namun Amanda sudah tahu, kalau pertengkaran ini berlanjut, ia yang akan disalahkan. Seperti biasa, 10 menit kemudian, Amanda berdiri di depan gudang belakang. Pintu kayunya tua, catnya mengelupas.
Bau lembab langsung menyambut ketika pintu dibuka. Di dalam hanya ada kardus bekas, lemari rusak, kursi patah, dan kasur tipis yang tampaknya baru saja dilempar ke sana. Amanda menatap ruangan itu, lalu menelan ludah. Ini bukan kamar. Ini tempat penyimpanan barang yang tidak lagi dianggap berguna. Dan malam ini, ia ditempatkan bersama barang-barang itu. Farrell datang membawa bantal. Matanya merah. Ayo masuk hotel. Amanda menggeleng. Nanti ibu makin marah. Aku nggak peduli, tapi aku peduli. Amanda memaksakan senyum. Farrell merasa hatinya diremas. Karena ia tahu, istrinya sedang terluka. Sangat terluka. Namun masih berusaha menjaga perasaan semua orang. Bahkan orang-orang yang menyakitinya. Malam semakin larut. Hujan mulai turun. Amanda berbaring di atas kasur tipis itu. Atap seng tua mengeluarkan suara berisik. Tak lama kemudian, tetesan air jatuh tepat di dekat kepalanya. Plok, plok, plok. Atapnya bocor. Amanda menggeser tubuhnya. Namun kebocoran lain muncul. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Seolah malam itu bahkan langit ikut mengusirnya. Di dalam rumah, tawa keluarga besar masih terdengar. Mereka menikmati hidangan, menonton televisi, bercengkerama, sementara Amanda sendirian di gudang yang dingin, basah, dan gelap. Menjelang tengah malam, Amanda tidak bisa tidur. Ia duduk memeluk lutut, menatap hujan dari celah jendela kecil. Lalu tanpa sadar teringat ibunya, rumah kecil yang dulu sering ia keluhkan. Ternyata jauh lebih hangat daripada rumah mewah ini. Air mata akhirnya jatuh, satu tetes, lalu satu lagi, dan semakin banyak. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Amanda menangis tanpa suara. Menangis sampai bahunya bergetar. Menangis sampai dadanya terasa sesak. Karena malam itu ia akhirnya mengerti satu hal. Masalahnya bukan karena ia miskin, bukan karena ia kurang cantik, bukan karena ia kurang baik. Orang-orang itu memang sudah memutuskan untuk tidak menghargainya, apapun yang ia lakukan. Namun di dalam rumah, Bu Ratna belum selesai. Saat melewati ruang keluarga, ia berkata kepada Maya dengan nada yang cukup keras. Sengaja agar terdengar sampai keluar, perempuan seperti Amanda harus tahu tempatnya. Maya tertawa kecil. Iya, Bu. Kalau tidak dididik dari sekarang, nanti dia lupa diri. Bu Ratna tersenyum puas. Tidak tahu bahwa di balik gudang yang bocor itu, ada seorang wanita yang sedang memohon kepada Tuhan dalam tangisnya. Dan Tuhan seringkali mendengar tangisan orang yang dizalimi jauh lebih cepat daripada kesombongan orang yang menghinanya. Pagi setelah malam di gudang itu, Amanda bangun dengan mata sembab, tubuhnya pegal, lehernya sakit, dan sebagian ujung kasurnya masih basah karena air hujan yang menetes sepanjang malam. Namun seperti biasa, tidak ada yang peduli. Saat Amanda masuk ke dapur, Bu Ratna langsung melempar daftar pekerjaan. Halaman belakang belum disapu. Kamar tamu nomor 2 belum dibersihkan. Dan hujan masih menumpuk. Amanda mengangguk pelan. Baik, Bu. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan apakah ia tidur nyenyak. Tidak ada. Seolah penderitaannya memang sesuatu yang wajar. Siang hari, Amanda sedang mencuci piring ketika bel rumah berbunyi. Cing-cong. Maya membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria berjas rapi, membawa tas dokumen, wajahnya serius. Permisi, saya mencari Ibu Amanda. Maya menggernyit. Amanda? Iya. Untuk apa? Saya membawa dokumen penting. Maya langsung curiga, jangan-jangan penagih hutang, atau masalah hukum. Ia memanggil Bu Ratna. Tak lama kemudian seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Amanda ikut dipanggil. Masih mengenakan celemek dapur. Masih memegang lap tangan. Pria itu berdiri, lalu memperkenalkan diri. Saya Hendra, notaris dari kantor hukum Pratama dan rekan. Ruangan mendadak hening. Amanda kebingungan. Saya? Iya, Bu Amanda. Pria itu membuka map hitam, lalu mengeluarkan beberapa dokumen. Kami datang terkait almarhum Bapak Yusuf Rahman. Mendengar nama itu, Amanda langsung membeku, tangannya gemetar.
Pak Yusuf, ayah angkatnya. Pria yang merawat dan membiayai sekolahnya sejak remaja. Pria yang selama ini tinggal di luar kota. Pria yang sudah lama sakit. Amanda menelan ludah. Beliau. Notaris itu mengangguk perlahan. Beliau meninggal dunia 3 minggu lalu. Dunia Amanda seolah berhenti berputar. Air mata langsung mengalir. Amanda terduduk. Dadanya sesak. Meskipun bukan ayah kandung, Pak Yusuf adalah sosok yang paling banyak membantunya saat hidup. Orang yang selalu berkata, "Kamu anak baik, Amanda. Suatu hari hidupmu akan berubah." Dan sekarang, orang itu telah pergi. Untuk selamanya. Namun kejutan belum berakhir. Notaris itu membuka dokumen berikutnya. Sebelum wafat, Bapak Yusuf membuat surat wasiat. Bu Ratna yang sejak tadi diam mulai memperhatikan. Pak Surya ikut menoleh. Maya dan Doni menghentikan permainan ponsel mereka. Notaris itu melanjutkan. Dan seluruh aset utama beliau diwariskan kepada satu orang. Amanda menggeleng pelan. Tidak mungkin. Pria itu menatap Amanda. Nama yang tercantum adalah Ibu Amanda. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Bu Ratna tertawa kecil. Warisan? Nada suaranya penuh ejekan. Mungkin rumah kecil atau tabungan? Maya ikut tersenyum. Namun senyum itu perlahan menghilang saat notaris membuka lembar berikutnya. Yang diwariskan meliputi 17 hektar lahan perkebunan produktif, 12 hektar lahan komersial di pinggir jalan provinsi, 4 ruko, serta sejumlah investasi dan deposito. Bu Ratna berkedip. Tidak percaya. Pak Surya ikut membeku. Berapa nilainya? Tanya Doni. Notaris menjawab tenang. Berdasarkan penilaian terakhir, kurang lebih 42 miliar rupiah. Amanda merasa napasnya hilang. 42 miliar? Angka yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Maya menjatuhkan ponselnya. Pak Surya sampai berdiri. Sementara Bu Ratna hanya menatap notaris itu. Seolah baru saja mendengar bahasa asing. 42 miliar. Notaris mengangguk. Kurang lebih. Untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun yang memandang Amanda rendah. Tidak ada yang berani tersenyum sinis. Tidak ada yang berani mengejek. Mereka hanya menatap dengan wajah pucat, dengan mata membesar, seolah sedang melihat orang yang berbeda. Padahal Amanda tetap Amanda. Perempuan yang kemarin tidur di gudang. Perempuan yang tadi pagi masih mencuci piring mereka. Yang berubah hanyalah satu hal. Mereka sekarang tahu nilainya. Dan itulah yang membuat Amanda paling sedih. Notaris menyerahkan dokumen. Amanda menerimanya dengan tangan gemetar. Namun yang mengejutkan, ia tidak tersenyum, tidak melonjak kegirangan, tidak menangis bahagia. Yang ia lakukan hanyalah memegang surat itu erat, lalu memandangi foto kecil Pak Yusuf yang terselip di dalam map. Air mata kembali jatuh. Karena di tengah semua angka miliaran itu, yang paling ia rasakan justru kehilangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna datang ke gudang, bukan untuk memerintah, bukan untuk memarahi, melainkan berdiri kikuk di depan pintu. Amanda menoleh. Iya, Bu. Bu Ratna memaksakan senyum. Sebenarnya, kamu nggak perlu tidur di sini lagi. Amanda menatap wajah wanita itu. Lama, sangat lama. Lalu menjawab lembut. Kenapa, Bu? Pertanyaan sederhana itu membuat Bu Ratna tidak mampu menjawab, karena untuk pertama kalinya, ia sadar Amanda tahu persis alasan perubahan sikap itu, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Ratna merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut. Sejak hari warisan itu diumumkan, suasana rumah berubah drastis, terlalu drastis, dan Amanda merasakannya. Pagi yang biasanya dimulai dengan bentakan Bu Ratna, kini berubah menjadi suara yang nyaris tidak dikenalnya. Amanda, sarapannya sudah Ibu siapkan. Amanda yang sedang menyapu berhenti, menoleh perlahan. Bu Ratna berdiri di dapur, tersenyum. Senyum yang terasa asing, sangat asing. Amanda hanya menjawab pelan. Terima kasih, Bu. Maya yang dulu selalu memanggilnya seenaknya, kini mendadak ramah. Kak Amanda, mau aku bantu? Amanda hampir tidak percaya. Maya, membantu? Dulu jangankan membantu.
Mengangkat gelas bekas minumnya sendiri saja tidak mau. Doni juga ikut berubah. Kak Amanda, kalau mau kemana-mana pakai mobilku saja. Amanda hanya tersenyum. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa mereka benar-benar berubah? Atau hanya berubah karena angka 42 miliar itu? Jawabannya datang beberapa minggu kemudian. Dan jawabannya sangat menyakitkan. Suatu malam, Amanda terbangun karena haus. Saat melewati ruang keluarga, ia mendengar suara Bu Ratna. Pelan, namun cukup jelas. Amanda berhenti di balik dinding. Aset Amanda itu benar-benar 42 miliar? Tanya Maya. Iya, jawab Bu Ratna. Kalau dia membantu keluarga ini, semua masalah selesai. Pak Surya menghela napas panjang. Kita jangan berharap terlalu banyak. Bu Ratna langsung kesal. Kenapa tidak? Dia menantu keluarga ini. Kalau bukan membantu keluarga sendiri, mau membantu siapa? Amanda membeku. Dadanya terasa dingin. Lalu Doni berkata, kalau Kak Amanda jual sebagian tanahnya saja, utang kita lunas. Bisnis bisa jalan lagi. Bu Ratna mengangguk cepat. Nah itu yang sedang ibu pikirkan. Amanda menutup mata. Kini ia mengerti. Mereka tidak berubah. Mereka hanya menemukan alasan baru untuk bersikap baik. Uang, selalu uang. Dan seolah Tuhan ingin membuka semua topeng sekaligus, musibah mulai datang. Bisnis keluarga Pak Surya sedang mengalami masalah besar. Awalnya hanya keterlambatan pembayaran dari beberapa pelanggan. Lalu pemasok mulai menagih. Lalu cicilan bank mulai macet. Kemudian proyek besar yang mereka harapkan gagal total. Kerugian demi kerugian datang seperti gelombang. Tanpa henti, Pak Surya mulai sulit tidur. Bu Ratna mulai sering marah. Maya dan Doni mulai panik. Namun mereka masih yakin. Mereka masih merasa punya penyelamat. Amanda. Sampai suatu pagi, 3 mobil datang ke toko bangunan milik keluarga itu. Bukan pelanggan, bukan investor, melainkan petugas bank. Pak Surya langsung pucat. Bu Ratna nyaris pingsan. Maya menangis. Doni mondar-mandir tak karuan. Petugas menunjukkan surat resmi. Sebagian aset usaha akan disita. Berita itu menyebar cepat. Tetangga mulai membicarakan. Karyawan mulai khawatir. Pelanggan mulai menjauh. Dalam waktu singkat, kerajaan kecil yang mereka banggakan mulai runtuh. Malam itu rumah terasa seperti rumah duka. Tak ada suara televisi. Tak ada tawa. Tak ada obrolan santai. Semua duduk diam. Dengan wajah penuh kecemasan, Amanda duduk di sudut ruangan, memperhatikan semuanya. Bukan dengan rasa puas, bukan dengan rasa dendam, melainkan dengan rasa sedih. Karena ia tahu, kesombongan memang sering membuat manusia lupa bahwa roda kehidupan bisa berputar kapan saja. Tiba-tiba Bu Ratna menatapnya, lama, sangat lama. Lalu berkata dengan suara pelan, Amanda. Iya, Bu. Bu Ratna tampak ragu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita yang biasanya selalu merasa paling benar itu terlihat takut. Amanda, kalau suatu saat keluarga ini membutuhkan bantuan, kamu pasti membantu, kan? Ruangan langsung sunyi. Maya menoleh, Doni menoleh, Pak Surya menoleh. Semua mata tertuju pada Amanda. Amanda memandang mereka satu persatu. Orang-orang yang pernah melarangnya makan bersama, orang-orang yang menjadikannya pembantu, orang-orang yang menyuruhnya tidur di gudang bocor. Lalu Amanda tersenyum lembut. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga ini, Bu. Jawaban itu terdengar sopan, namun tidak menjawab pertanyaan. Dan Bu Ratna menyadarinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak bisa tidur. Karena ada satu kenyataan yang terus menghantuinya. Dulu, saat Amanda membutuhkan kasih sayang, ia menolaknya. Sekarang, saat dirinya membutuhkan pertolongan, ia tidak tahu apakah Amanda masih memiliki alasan untuk memberikannya. Dan di luar sana, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. 2 bulan setelah penyitaan pertama, keadaan semakin memburuk. Jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan keluarga Pak Surya. Toko bangunan yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan keluarga itu akhirnya tutup. Pintu besi digembok,
Spanduk diskon besar-besaran yang dipasang untuk menyelamatkan usaha tidak berhasil menarik pembeli. Karyawan satu persatu mengundurkan diri. Sebagian lagi terpaksa diberhentikan. Pak Surya terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya selalu murung. Sementara Bu Ratna yang dulu begitu angkuh kini sering duduk termenung di teras. Seolah tidak percaya kehidupan mereka bisa berubah secepat ini. Namun yang paling menyiksa adalah kenyataan bahwa mereka tahu ada satu orang yang bisa menyelamatkan semuanya, dan orang itu adalah Amanda. Malam itu, Bu Ratna akhirnya memberanikan diri. Ia masuk ke kamar Amanda dan Farel. Pelan, tidak lagi dengan langkah penuh kuasa seperti dulu, melainkan dengan langkah seseorang yang sedang menelan harga dirinya. Amanda menoleh dari buku yang sedang dibacanya. Iya, Bu. Bu Ratna duduk. Tangannya saling menggenggam. Gugup, sangat gugup. Amanda, Ibu mau bicara baik-baik. Amanda tersenyum sopan. Silakan, Bu. Bu Ratna menarik napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia berkata sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Ibu minta maaf. Amanda terdiam. Farel yang berada di sampingnya juga terkejut. Ibu salah menilaimu. Ibu terlalu sombong. Ibu terlalu memandang rendah orang. Air mata mulai muncul di pelupuk mata Bu Ratna. Amanda mendengarkan. Diam, tanpa memotong. Ibu tahu selama ini ibu jahat. Sangat jahat. Ibu tahu. Suara Bu Ratna mulai bergetar. Kalau kamu masih sakit hati, itu wajar. Ruangan hening. Sangat hening. Lalu Bu Ratna akhirnya mengatakan tujuan sebenarnya. Amanda, tolong selamatkan keluarga ini. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama berbulan-bulan ditahannya. Kalimat yang selama ini menjadi alasan semua perubahan sikap mereka. Tolong bantu kami melunasi utang. Tolong bantu usaha keluarga. Tolong bantu rumah ini. Amanda menunduk. Diam cukup lama. Sampai Bu Ratna mulai gelisah. Lalu Amanda mengangkat wajahnya. Dan apa yang ia katakan membuat Bu Ratna membeku. Bu, saya memang mendapat warisan. Bu Ratna langsung mengangguk cepat. Iya, tapi ada sesuatu yang ibu tidak tahu. Jantung Bu Ratna berdegup kencang. Apa? Amanda mengambil sebuah map dari lemari. Map yang selama ini tidak pernah dibuka di depan keluarga itu. Ia menyerahkannya kepada Bu Ratna. Bu Ratna membuka halaman pertama. Lalu wajahnya berubah. Halaman kedua, tangannya mulai gemetar. Halaman ketiga, napasnya tertahan. Ini, Amanda menjawab tenang, tanah itu bukan sekadar tanah biasa. Pak Yusuf ternyata telah menyiapkan sebuah kawasan industri yang bertahun-tahun dikembangkan secara diam-diam. Kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan besar sudah ditandatangani. Nilainya bukan puluhan miliar. Bukan. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Map itu jatuh dari tangan Bu Ratna. Maya yang berdiri di belakang ikut memucat. Doni sampai terduduk. Pak Surya memegang dadanya. Selama ini mereka mengira Amanda hanya wanita yang beruntung mendapat warisan. Padahal kenyataannya, Amanda adalah pemilik salah satu aset paling berharga di wilayah itu. Dan yang membuat mereka semakin terpukul, Amanda tidak pernah membanggakannya, tidak pernah memamerkannya, tidak pernah sekalipun menggunakannya untuk mempermalukan mereka. Padahal ia bisa, sangat bisa. Bu Ratna mulai menangis. Tangis yang berbeda dari sebelumnya, bukan karena takut kehilangan uang, melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Ia teringat malam ketika Amanda makan sendirian di dapur. Ia teringat hari ketika Amanda mencuci pakaian seluruh keluarga. Ia teringat hujan yang mengguyur gudang bocor tempat Amanda tidur. Dan kini, perempuan yang diperlakukan lebih rendah dari pembantu itu ternyata memiliki kekayaan yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Dengan tubuh gemetar, Bu Ratna perlahan berdiri, lalu melakukan sesuatu yang membuat Farel terkejut. Ia berlutut di depan Amanda. Seru Farel. Namun Bu Ratna tidak peduli. Air matanya mengalir deras. Maafkan Ibu. Maafkan Ibu. Ibu terlalu buta. Amanda langsung berdiri dan berusaha mengangkatnya.
Namun Bu Ratna menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kesombongan yang selama ini ia pelihara runtuh sepenuhnya. Dan saat itulah Amanda mengucapkan kalimat yang membuat semua orang semakin terpukul. Bu, saya sudah memaafkan semuanya sejak lama. Bu Ratna menangis semakin keras. Karena ia sadar, orang yang selama ini ia sakiti justru memiliki hati yang jauh lebih besar daripada dirinya. Namun Amanda belum selesai. Ada satu keputusan yang akan segera ia umumkan. Keputusan yang akan mengubah hubungan mereka untuk selamanya. Air mata masih mengalir di wajah Bu Ratna. Wanita yang selama ini selalu merasa paling tinggi, kini berlutut di hadapan menantu yang pernah ia anggap tidak berharga. Ruangan terasa sunyi. Hanya suara isak tangis yang terdengar. Amanda perlahan menggenggam tangan mertuanya, lalu membantunya berdiri. Bu, saya tidak pernah ingin melihat ibu seperti ini. Bu Ratna menunduk. Malu, sangat malu. Amanda, kalau ada cara untuk memperbaiki semuanya, ibu akan melakukannya. Amanda tersenyum tipis. Senyum yang tenang, bukan senyum kemenangan. Bukan senyum balas dendam, melainkan senyum seseorang yang sudah selesai berdamai dengan luka. Sebenarnya ada satu hal yang selalu saya tunggu, Bu. Bu Ratna mengangkat wajah. Apa? Amanda menatap lurus ke mata mertuanya. Saya hanya ingin dianggap manusia. Kalimat itu menghantam seluruh ruangan. Maya mulai menangis. Doni menunduk. Farel memejamkan mata. Karena kalimat itu benar. Sangat benar. Selama ini Amanda tidak pernah meminta harta. Tidak pernah meminta rumah. Tidak pernah meminta fasilitas. Ia hanya ingin dihormati. Sebagai manusia. Sebagai istri Farel. Sebagai bagian keluarga. Namun bahkan itu pun tidak pernah diberikan. Bu Ratna menangis semakin keras. Maafkan ibu. Ibu gagal menjadi orang tua. Amanda menggeleng pelan. Saya sudah memaafkan ibu. Bu Ratna langsung menatapnya. Ada harapan yang muncul di wajahnya. Benarkah? Amanda mengangguk. Iya. Ruangan seolah menjadi lebih ringan. Namun hanya sesaat. Karena Amanda melanjutkan kalimatnya. Tapi semua kembali tegang. Amanda menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang kelak akan selalu diingat keluarga itu. Saya sudah memaafkan semuanya, tapi saya tidak akan kembali tinggal di rumah yang pernah menganggap saya lebih rendah dari pembantu. Hening, tidak ada yang berbicara. Bu Ratna seperti kehilangan kekuatan. Tubuhnya limbung, karena untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Memaafkan tidak selalu berarti kembali. Luka bisa sembuh, namun bekasnya tetap ada. Amanda melanjutkan. Saya tidak marah lagi. Saya tidak benci lagi. Tapi saya juga tidak bisa berpura-pura bahwa semua tidak pernah terjadi. Air mata kembali mengalir dari mata Bu Ratna. Ia tahu Amanda benar. Sangat benar. Dulu ia punya kesempatan untuk menerima Amanda, namun ia memilih kesombongan. Dan sekarang, ia harus menerima akibatnya. Farel kemudian berdiri, lalu menggenggam tangan Amanda. Pria itu menatap kedua orang tuanya, dengan mata yang juga basah. Ayah, ibu, saya tetap anak kalian. Saya tetap akan membantu jika kalian membutuhkan. Pak Surya menunduk, tidak sanggup menatap putranya. Tapi mulai hari ini, saya akan membangun rumah saya sendiri bersama Amanda. Bu Ratna kembali menangis, karena ia tahu ia tidak sedang kehilangan seorang menantu. Ia sedang kehilangan kesempatan untuk hidup bersama menantu terbaik yang pernah dimilikinya. 3 bulan kemudian, rumah keluarga Pak Surya akhirnya dijual untuk menutupi sebagian utang. Mereka pindah ke rumah yang jauh lebih sederhana. Tidak mewah, tidak besar, namun cukup untuk ditinggali. Anehnya, di rumah sederhana itu, mereka justru mulai belajar hidup dengan lebih rendah hati. Maya mulai bekerja. Doni berhenti menghamburkan uang. Pak Surya kembali merintis usaha kecil. Dan Bu Ratna setiap malam selalu mengingat satu nama dalam doanya. Amanda. Sementara itu, Amanda dan Farel memulai kehidupan baru. Mereka membangun rumah sederhana di atas salah satu tanah warisan. Bukan rumah mewah, bukan istana. Karena Amanda tidak pernah mengejar kemewahan. Yang ia cari hanyalah kedamaian. Suatu sore, Amanda sedang menyiram bunga di halaman. Farel datang membawa 2 cangkir teh hangat,
Kamu bahagia? Tanya Farrell. Amanda melihat langit yang mulai berwarna jingga, merasakan angin sore yang lembut, mendengar suara burung pulang ke sarang, lalu tersenyum. Iya, Farrell ikut tersenyum. Karena rumah ini? Amanda menggeleng. Bukan. Lalu, Amanda menggenggam tangan suaminya. Karena akhirnya aku tinggal di tempat yang tidak membuatku merasa tidak berharga. Mata Farrell langsung berkaca-kaca. Ia memeluk Amanda erat. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Amanda merasa benar-benar pulang. Karena rumah sejati bukan tempat yang paling besar. Bukan tempat yang paling mahal. Bukan tempat yang paling mewah. Melainkan tempat di mana seseorang dihargai sebagai manusia. Tamat.